sebuah pura, yaitu Pura Agung, di mana 20 kepala keluarga ini mendirikan pura itu tujuannya ketika mereka mengadakan acara-acara pada saat itu sehingga mereka bisa berkumpul. Nah, pemerintah memberangkatkan 20 orang pertama untuk percontohan melalui program Swakarsa. Salah satunya tujuannya adalah daerah Lampung, Someton. Dan bagaimana transmigrasi orang Bali yang ada dari Bali ke Lampung, asal mula dan sejarahnya. Semeton Lampung beberapa minggu terakhir ini viral di Indonesia tentunya karena kondisi jalan yang terlihat hancur lebur ketika kunjungan Presiden Jokowi berkunjung ke sana dengan menggunakan mobil kepresidenan. Dan tentunya awalnya Lampung yang tidak begitu banyak orang memberitakan mendadak menjadi ramai karena keunikan serta banyak aparat serta pejabatnya yang disorot. Teman-teman, jalan-jalan yang kemarin dilalui oleh Presiden Jokowi itulah jalan utama yang menuju ke arah semeton-semeton kita umat Hindu Bali. Karena di sana ada desa Seputi Banyak, Seputi Raman, kemudian Rumbia. Kalau semeton pernah ke Lampung di sekitar tahun 2000, pada saat itu saya sedang duduk di bangku sekolah SMK di Metro. Di tahun itu sekitar tahun 2000 sampai 2003 jalan itu sangatlah mulus, teman-teman, masih beraspal hitam. Dan apa yang terjadi justru saat ini yang terlihat dari video kemarin yang viral itu memang tidak bisa dibayangkan kenapa jalan yang di sekitar tahun itu tahun 2000 sampai 2003 di mana jalan itu sangat bagus beraspal hitam, kenapa justru di tahun 2023 berubah drastis menjadi genangan-genangan bergelombang seperti itu. Di Lampung ini banyak sekali penduduk Jawa dan Bali. Jumlah penduduk Jawa dan Bali yang ada di sini justru lebih besar dibanding masyarakat suku Lampung itu sendiri. Nah, kita akan fokus membahas sejarah bagaimana orang-orang Jawa dan orang-orang Bali ini bisa mendiami bumi Lampung, dan mereka ini menjadi kelompok yang sangat besar, bahkan mengalahkan jumlah daripada penduduk Lampung itu sendiri. Melihat sejarahnya bagaimana Lampung ini begitu banyak ada penduduk Bali yang bertransmigrasi di sini dan banyak juga orang Jawa di sana. Sementara jika dilihat dari letak geografis pada peta, posisi Lampung ini terletak berada di paling selatan Pulau Sumatera. Untuk itulah pertama kali Provinsi Lampung ada perbatasan dengan Sumatera Selatan. Jika kita berkunjung ke Lampung, kita akan banyak sekali melihat rumah-rumah makan seperti bakso yang hampir sama dengan Jawa. Serta nama-nama tempat yang ada di Lampung hampir sama persis dengan nama-nama tempat yang ada di Jawa. Bahasa di sana banyak juga bahasa Jawa. Sebagai gambaran dalam lab ui.ac.id pada tahun 2000 data menyebutkan sekitar 61% penduduk Lampung adalah orang Jawa, teman-teman. Dan penduduk asli Lampung justru hanya ada sekitar 11% lebih sedikit. Serta sisanya suku-suku lain seperti Bali dan yang lainnya yang merantau ke Lampung. Bagaimana sejarahnya orang-orang Jawa ini bisa tinggal di Lampung? Itu tentu sudah terjadi pada tahun-tahun transmigrasi yang dilakukan besar-besaran pada zaman Belanda, teman-teman. Yaitu sekitar pada tahun 1905 sebelum negara kita merdeka pada masa Hindia Belanda tentunya, yang disebut pada saat itu istilahnya kolonisatye, yaitu sebuah program perpindahan penduduk Hindia Belanda kira pada abad 20, teman-teman. Dan orang-orang yang pertama kali memasuki Lampung dari Jawa itu adalah orang-orang dari Jawa Tengah, teman-teman. Karena pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mencari orang-orang yang di Jawa yang ahli dalam hal bertani, karena banyak sekali lahan-lahan yang masih terbengkalai di Lampung. Itulah pemerintah Hindia Belanda
mengajak orang-orang Jawa Tengah yang dipilihnya ahli dalam hal bertani. Itu sekitar ada 155 kepala keluarga. Mereka diberangkatkan ke Lampung dan ditempatkan di Gedong Tatanan yang sekarang menjadi Kabupaten Pasawaran, teman-teman. Kenapa Hindia Belanda pemerintahnya melakukan proses transmigrasi ini? Tujuannya adalah sebuah politik balas budi, teman-teman. Yaitu balas budi setelah Belanda mendapatkan keuntungan atas kerja paksa di bawah kultur steel seal, teman-teman. Nah, ada beberapa daerah yang menjadi tujuan transmigrasi pada saat itu, yaitu pada tahun 1921, yaitu dari Jawa Tengah. Kemudian 1923 ada Gedong Tatanan di daerah tujuan transmigrasi asalnya Jawa Tengah. Kemudian tahun 1932 sampai 1941 Gedong Tatanan dan Sukadana menjadi daerah tujuan transmigrasi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah lain yang ada di Jawa. Kemudian setelah tahun-tahun Indonesia merdeka pun proses transmigrasi tersebut terus berlanjut, teman-teman. Kemudian dalam menggunakan bahasa, orang Jawa yang ada di Lampung sehari-harinya biasa menggunakan bahasa Jawa. Dan ketika orang Jawa ketemu dengan orang Lampung, mereka biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana transmigrasi orang Bali yang ada dari Bali ke Lampung, asal mula dan sejarahnya. Sementara yang menjadi asal mula transmigrasi orang Bali ke Lampung itu terjadi pada tahun 1950-an yang melatar belakangi bagaimana situasi susahnya kehidupan di Bali pada saat itu. Karena tidak seperti saat ini, Bali banyak sekali industri kreatif yang berkembang di Bali. Dan banyaknya pertumbuhan penduduk yang begitu banyak di Bali, kurangnya lapangan pekerjaan, membuat banyak sekali penderitaan tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Ditambah juga dengan peristiwa yang sangat fenomenal, yaitu letusan Gunung Agung yang sangat dahsyat membuat masyarakat Bali pada saat itu semakin menderita. Berdasarkan data pada tahun 1956 sampai dengan 1970, jumlah peningkatan penduduk yang terjadi di Bali itu hampir 35%. Itulah asal mula yang menyebabkan Bali pada saat itu mengalami kelangkaan bahan pokok seperti beras. Nah, pemerintah memberangkatkan 20 orang pertama untuk percontohan melalui program Swakarsa. Salah satunya tujuannya adalah daerah Lampung, teman-teman. Dan teman-teman, pada saat itu memang terlihat pemerintah menjanjikan bahwa masyarakat yang mau berangkat akan diberikan tanah, rumah tempat tinggal, dan jaminan kebutuhan pangan selama masih mengolah lahan pertanian sampai dinyatakan bisa mandiri. Dan beberapa tempat-tempat transmigrasi seperti itu dulu ketika saya masih SD, teman-teman, saya sempat melihat di beberapa daerah terdekat saya di Sumatera Selatan yang namanya perumahan. Pada zaman Soeharto itu ada istilahnya transmigrasi. Jadi mereka dibuatkan rumah, diberikan ladang, dan dibantu berbagai kebutuhan pangannya. Nah, tentunya di zaman itu memang sangat menarik, teman-teman. Jika di zaman ini tanpa disuruh pun masyarakat Bali banyak yang ikut menjelajahi daerah-daerah yang cocok untuk dibuka. Jika di mana ada istilahnya tanah yang dibuka, pasti masyarakat Bali dengan semangat beramai-ramai akan datang dengan sendirinya, meskipun tanpa dibiayai. Bahkan ketika diharuskan membayar pun mereka akan membayar, karena mereka sangat tahu bagaimana mempergunakan tanah-tanah yang tidak produktif menjadi produktif, mengolahnya menjadi lahan pertanian. Dan mereka tahu bagaimana contoh-contoh daripada transmigran yang lama-kelamaan bisa memproduksi lahan kosong menjadi menghasilkan dan sukses, teman-teman. Kembali ke cerita yang di Lampung, pada saat itu berkewajiban sekali masyarakat yang transmigrasi untuk membuka lahan Lampung yang masih berupa hutan belantara, di mana di sana masih banyak binatang buas seperti harimau, kemudian gajah, dan banyak binatang-binatang lainnya. Nah, teman-teman, salah satu daerah hutan belantara yang dibuka oleh 20 keluarga yang diberangkatkan dari Bali itu adalah sebuah desa yang kini menjadi desa paling sangat terkenal, desa yang mayoritas penduduknya beragama Hindu,
yaitu Desa Seputiraman, berdekatan dengan Desa Seputi Banyak, kemudian Rumbia. Dan jalan itulah yang kemarin dikunjungi beberapa oleh Jokowi, namun dari ruas jalan yang sudah dipersiapkan oleh Gubernur Lampung, jalan yang sudah dipersiapkan, bahkan semeton-semeton kita umat Hindu sudah dipersiapkan untuk menyambut, mulai dari gong, kemudian penari, semuanya menunggu di dekat pura-pura yang ada di sekitar Seputiraman. Namun Jokowi tentu tidak mau disambut begitu dengan persiapan yang matang. Bukan Jokowi namanya kalau dia tidak merubah keinginannya, merubah acara sesuai dengan yang diinginkan. Dia justru sudah dijemput dengan helikopter, tapi justru dia mau melihat langsung bagaimana jalan-jalan yang rusak. Akhirnya dia diminta dicarikan jalan yang rusak. Dan itulah video-video yang viral kemarin. Jadinya semeton kita umat Hindu yang ada di Seputiraman, mungkin dan daerah yang lain yang sudah menunggu di jalan yang bagus, justru tidak bertemu dengan Jokowi. Nah, semeton, jika semeton mengetahui Desa Seputiraman ini, di sana kita bisa melihat bagaimana persis Gianyar, semeton, karena rumah-rumah yang berdekatan. Kemudian setiap hari Nyepi kita bisa melihat bagaimana di sana juga ada festival di lapangannya, festival ogoh-ogoh contohnya, semeton. Kemudian di sana juga banyak rumah-rumah penduduk yang kini sudah maju dengan pelinggih-pelinggih atau pura-puranya. Kemudian di sana juga pada awalnya dibangun sebuah pura yaitu Pura Agung, di mana 20 kepala keluarga ini mendirikan pura itu. Tujuannya ketika mereka mengadakan acara-acara pada saat itu sehingga mereka bisa berkumpul. Kemudian berawal dari situ, semeton, dari perbentukan Pura Agung yang ada di sana, mulailah banyak masyarakat Bali di Lampung yang ingin menghidupkan tradisi ngaben. Karena pada zaman dulu ketika akan ngaben, semeton, umat kita biasanya datang ke Bali dan ngabennya di Bali. Belum ada istilah ngaben yang dilaksanakan di luar Bali pada saat itu. Dan dimulai dari sana ngaben massal diperkenalkan, semeton. Memang di awalnya tradisi ngaben yang ada di sana dilakukan oleh orang-orang yang keluarganya kaya, semeton. Namun seiringnya waktu mereka juga memperkenalkan tradisi ngaben massal, sehingga banyak warga atau semeton Hindu yang kurang mampu bisa untuk melaksanakan upacara ngaben tersebut. Salah seorang tokoh, yaitu tokoh besar Bali yang memberikan ide tentang ngaben massal ini, bernama Gurun Sri Nuryati dan Gede Made Mudana, semeton. Kemudian program transmigrasi tersebut, semeton, yang terus berlanjut dianggap sukses karena banyak masyarakat yang mampu mandiri, berdikari. Kemudian juga terjadi akulturasi budaya di sana, semeton. Nah, semeton, salah satu akulturasi budaya itu terlihat pada tari-tarian yang ada di sana, semeton. Akulturasi kebudayaan juga terjadi, semeton, antara penduduk Bali dengan suku Lampung. Itu terlihat dari kain khas penari yang bernama Gema Juramas, semeton. Kain ini kain ini biasa digunakan, semeton, oleh penari Bali yang motifnya diambil dari batik Lampung tentunya. Kemudian akulturasi budaya yang lainnya juga terlihat pada karya seni patung, diantaranya yang bernama Seraton, yaitu patung yang berbentuk gajah Lampung dan ukiran binatang-binatang lainnya, semeton. Menurut Aan Budianto, semeton, Seraton ini adalah akulturasi budaya antara seniman ukir Bali dengan Lampung tentunya. Seraton ini merupakan bentuk burung hantu, semeton, dan hewan bernama kadal. Di atas kepalanya ada ukiran yang menceritakan folklore antara kepercayaan orang Bali dan kepercayaan suku Lampung tentunya, semeton. Nah, semeton, itulah daerah-daerah pertama yang hingga kini ramai penyebaran-penyebaran di daerah lain seperti Sidoarjo, Lampung Timur. Di kota Metro sendiri saat ini sudah ada sebuah pura, kemudian banyak lagi tempat-tempat lain yang ada di Lampung, sehingga Bali dan Jawa termasuk suku yang besar yang ada di Lampung, bahkan Jawa termasuk suku yang terbesar yang mendiami Lampung. Semoga, semeton, kedepannya masyarakat Hindu, masyarakat Jawa, Bali
kemudian masyarakat Lampung bisa selalu hidup berdampingan dan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang bergejolak seperti yang pernah terjadi. Bagaimana pendapat Anda, teman-teman? Jika ada yang kurang tepat apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa menyampaikan informasi atau pengalamannya di kolom komentar. Suksma, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.